Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, ilmu, dan kesehatan, sehingga kita dapat terus belajar dan memahami ajaran Islam dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hal muamalah dan transaksi ekonomi. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi tauladan dalam menjalankan kehidupan yang penuh keberkahan. Perkenalkan, nama saya Zadwa Huzaifal Pratama, mahasiswa jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, dengan NIM 23821200163. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah topik yang penting dan relevan, yaitu investasi saham di era modern dalam perspektif fikih muamalah kontemporer. Di zaman modern yang serba digital ini, investasi saham menjadi pilihan populer dalam mengelola keuangan dan meraih keuntungan jangka panjang. Namun, sebagai seorang muslim, investasi bukan sekedar bicara soal untung dan rugi, melainkan juga harus tunduk pada nilai-nilai syariat. Dalam fikih muamalah kontemporer, investasi saham dapat dikategorikan sebagai bentuk akad musyarakah, yaitu kerjasama modal diperbolehkan selama syarat-syaratnya terpenuhi. Prinsip ini sejalan dengan kaidah fikih yang berbunyi al-aslu fil muamalat al-ibaha illa an yadulla dalil al-tahrimiha, yang artinya hukum asal dalam muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Dengan demikian, investasi saham pada dasarnya diperbolehkan selama tidak melanggar prinsip-prinsip syariah. Ada 3 syarat utama agar investasi saham dianggap halal. Yang pertama, perusahaan yang sahamnya dibeli harus bergerak di sektor usaha yang halal. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa ahlahul bai'a wa harramar riba, yang artinya Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 275. Ayat ini menunjukkan bahwa jual beli adalah aktivitas yang halal, namun harus bebas dari unsur haram seperti riba. Maka saham hanya boleh dibeli dari perusahaan yang tidak menjalankan bisnis haram, seperti minuman keras, perjudian, atau riba. Pada struktur keuangan, perusahaan harus bersih dari praktik riba, atau jika ada, harus dalam batas toleransi menurut fatwa yang berlaku. DSN MUI melalui fatwa nomor 135 bulan 10 tahun 2020 telah menetapkan bahwa saham boleh dimiliki selama perusahaan tidak memiliki dominasi pendanaan berbasis bunga dan terdapat upaya untuk menjauhi transaksi haram. Hal ini selaras dengan kaidah-kaidah fikih, yaitu yurfa'ud dahararu, bahaya kerusakan itu harus dihilangkan. Praktik riba membawa kerusakan dalam ekonomi, maka wajib dijauhi dalam berinvestasi. Cara transaksi harus jelas dan tidak mengandung gharar, maisir, dan riba. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Nah, Rasulullah SAW an bai'il gharar." Artinya Rasulullah SAW melarang jual beli yang mengandung gharar. Oleh karena itu, investor muslim tidak diperbolehkan terlibat dalam praktik seperti short selling, margin trading dalam bunga, atau
spekulasi ekstrim. Investasi saham yang syar'i dilakukan dengan nyata, dengan akad yang jelas dan kepemilikan yang sah. Alhamdulillah, untuk mempermudah umat Islam dalam berinvestasi, di Indonesia telah tersedia instrumen pasar modal syariah seperti Indeks Saham Syariah Indonesia yang bisa disingkat ISI dan Daftar Efek Syariah yang bisa disingkat DES yang dikeluarkan oleh OJK. Ini merupakan bentuk nyata dari penerapan prinsip fikih muamalah kontemporer dalam sistem ekonomi modern. Umat Islam kini bisa menjadi investor tanpa harus mengorbankan nilai-nilai keimanannya. Nah, kesimpulannya, investasi saham adalah halal dan diperbolehkan dalam Islam selama memenuhi prinsip-prinsip fikih muamalah, usahanya halal, bersih dari riba, dan transaksi dilakukan secara adil dan transparan. Ini adalah bentuk aktualisasi nilai-nilai syariah dalam dunia investasi. Maka, sebagai generasi muda muslim, kita tidak hanya dituntut cerdas secara finansial, tetapi juga taat secara spiritual. Kita harus menjadi pelaku ekonomi yang mampu menyeimbangkan antara keuntungan dunia dan keberkahan akhirat. Semoga pembahasan ini bermanfaat dan menjadi motivasi bagi kita semua untuk berhati-hati dan bijak dalam memilih instrumen keuangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.